Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Askia pimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Intan. Selamat pagi Bu Intan. Selamat pagi semuanya. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Kabar kalian bagaimana hari ini? Sehat? Adakah hari ini yang di kelas sakit? Tidak ada. Semoga kalian sampai nanti siang tetap sehat. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri, posisi siap. Silakan semuanya berdiri. Akila, silakan pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri dari padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Akila, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Tahu tepuk fokus? Tahu? Kita akan coba
Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi biar semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, baik. Sudah fokus? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah nanti kegiatan permainan edukatif, kalian dapat menganalisis manfaat mesin cerdas dan non cerdas dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Apersepsi. Coba kalian perhatikan di kelas. Kipas angin dapat berputar karena adanya aliran listrik dan dioperasikan oleh manusia. Apakah yang terjadi jika kipas angin mengalami kerusakan? Ada yang bisa jawab? Silakan Akila. Tidak dapat menyala. Mungkin ada lagi selain tidak dapat menyala? Kalau kipas angin sudah rusak tapi dipaksakan terus-menerus, kira-kira mesinnya panas tidak? Apa yang terjadi? Bisa korsleting listrik. Maka dari itu ketika kipas angin rusak, maka harus buru-buru listriknya dicabut untuk meminimalisir terjadinya korsleting listrik. Kemudian, pernahkah kalian menggunakan aplikasi Google Map? Pernahkah? Pernah. Ketika kalian kemana? Pergi. Mungkin ketika kalian jalan ke suatu tempat yang kalian tidak tahu alamatnya, pasti menggunakan aplikasi Google Map. Benar? Kemudian, apakah kalian pernah mengalami ketidakvalidan dari aplikasi tersebut? Pernah, Devita? Pernah. Kemudian, apakah setelah data dari Google Map diperbaharui, dapat memberikan data yang lebih akurat dari yang sebelumnya? Iya, benar. Kadang kalau kita lagi pergi ke suatu tempat dan kita tidak tahu alamatnya, pasti kita menggunakan aplikasi Google Map. Tapi terkadang Google Map itu sering memberikan arah jalannya yang lebih sulit. Yang harusnya jalannya kita lurus, bisa jadi kalau mau Google Map kita belok-belokin dulu. Maka dari itu kadang data dari Google Map itu tidak valid. Ketika kita keluarkan, kemudian kita masukkan lagi Google Map-nya dan kita tulis kembali alamat lengkapnya, maka yang akan dikeluarkan dari Google Map itu akan lebih akurat dari yang sebelumnya. Perhatikan gambar yang ada di depan. Ada beberapa gambar dan kemudian contoh dari mesin cerdas dan non cerdas. Dari gambar di depan, bisakah kalian mengelompokkan mana yang termasuk mesin cerdas dan mana yang termasuk mesin non cerdas? Adakah yang bisa membedakan? Kenji? Mesin cerdas yang mana contohnya? Robot, kemudian Google Assistant. Kalau mesin non cerdas, adakah yang bisa menjawab? Askia? Kalkulator, kompor, dan mesin printer. Benar sekali. Dari gambar tersebut, yang termasuk ke mesin cerdas adalah robot, kemudian Google Assistant. Kemudian kalau mesin non cerdas ada kalkulator, kompor gas, dan printer. Nanti akan kita bahas ke materi lebih lanjut. Dalam materi kecerdasan artifisial ada beberapa konsep dasarnya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kalian harus paham apa sih yang dimaksud dari kecerdasan artifisial. Secara sederhananya, kecerdasan artifisial adalah sebuah teknologi yang dapat membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintahkan manusia secara langsung. Itu secara sederhananya. Sedangkan kalau menurut KBBI, versi keempat, dia mendefinisikan sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar, penalaran, karakteristik, dan manusia lainnya.
Ini definisi kecerdasan artifisial. Kemudian ada perbandingan antara kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Ada beberapa poin. Yang pertama, kalau kecerdasan artifisial dia tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi atau perintah. Sedangkan kalau kecerdasan manusia dia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi, menciptakan ide-ide yang baru secara kreatif. Kemudian yang kecerdasan artifisial juga bisa belajar dari data dan program yang diberikan. Kemudian kecerdasan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Terus ada lagi hanya memahami hal yang ada dalam datanya dan bisa memahami konteks yang lebih luas. Ini ada beberapa perbandingan antara kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Dalam sebuah konsep dasar kecerdasan artifisial antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Dalam sebuah mesin dapat dikatakan cerdas jika dia memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dan membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Ada beberapa perbandingan antara mesin cerdas dan non-cerdas. Biasanya kalau mesin cerdas ini bisa disebutkan dengan kecerdasan artifisial, dan kalau mesin non-cerdas ini dia biasa disebut dengan konvensional. Ada beberapa perbandingan dalam aspek cara kerja, adaptasi, dan pengambilan keputusan. Berikutnya ada contoh mesin cerdas dan menggunakan teknologi KA. Tadi kalian sudah bisa menyebutkan beberapa kelompok dari mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Lihat ada beberapa contoh mesin cerdas yang menggunakan teknologi KA. Yang pertama ada asisten virtual. Contohnya bisa Google Assistant, di mana dia bisa menjawab pertanyaan, mengatur alarm, memberikan saran berdasarkan kebiasaan si penggunanya. Kemudian KA chatbot atau biasa disebut dengan layanan pelanggan otomatis. Biasanya digunakan dalam aplikasi belanja daring atau layanan konsumen yang memiliki kemampuan untuk memahami pertanyaan pelanggan dan memberikan jawaban otomatis. Yang ketiga ada mobil otonom. Sekarang sudah canggih. Ada mobil yang digunakan tanpa pengemudi. Biasanya dia dapat berjalan sendiri dengan menggunakan sensor dan KA untuk mendeteksi jalan, lalu lintas, dan rambu-rambu. Itu hebatnya teknologi sekarang, sudah menggunakan KA dan sensor tanpa harus dikemudikan oleh supir. Kalau tadi ada mesin cerdas, selanjutnya ada contoh dari mesin non-cerdas. Ada 3, kalkulator, mesin cuci, dan remote TV. Di mana kalkulator bisa melakukan perhitungan cepat, tetapi tidak bisa belajar dan memahami maksud penggunanya. Ada mesin cuci manual yang masih harus diatur oleh manusia untuk memilih mode pencucian, serta tidak bisa menyesuaikan jumlah air atau kecepatan putarannya secara otomatis berdasarkan beban cucian. Yang ketiga ada remote TV. Remote TV ini hanya bisa berfungsi untuk mengganti saluran jika penggunanya menekan tombolnya. Ia pun tidak bisa menyesuaikan sendiri untuk berpindah ke acara yang disukai. Jadi ada perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Cara kerja kecerdasan artifisial. Secara sederhana, cara kerja KA terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, data, pelatihan model, dan prediksi, serta output lainnya. Bisa kalian lihat cara kerjanya. Pertama masukkan, kemudian proses, hasilnya kemudian dikeluarkan apa yang telah kita perintahkan. Ini masih ada beberapa contoh. Data merupakan sebuah informasi yang digunakan oleh KA untuk belajar
Data ini juga bisa berupa pertanyaan, perintah suara, teks, gambar, angka, atau bahkan pola pengguna internet. Cara simpelnya ketika kalian menggunakan chat GPT dalam kehidupan sehari-hari atau dalam mencari sebuah jawaban, kalian bisa mengetik atau bisa memerintahkan melalui suara. Kemudian nanti chat GPT mengeluarkan jawaban dari apa yang kalian perintahkan. Kemudian muncullah jawaban yang kalian inginkan. Itu adalah hasil pengeluaran dari yang kalian perintahkan, outputnya. Ada juga contoh Google Map. Tadi yang seperti Bu Guru jelaskan, ketika kalian berpergian dan tidak tahu alamatnya, kalian perlu menuliskan alamat lengkapnya agar data yang kalian tulis valid. Kalau kalian tidak lengkap, pasti akan ada ketidakvalidan. Entah nanti kalian akan disasarkan mungkin karena alamatnya tidak detail. Kalau cara kerja KA, kalian harus menulis atau memberikan perintahnya secara lengkap agar yang dihasilkan outputnya keluar dengan maksimal, dengan data yang valid sesuai yang kalian perintahkan. Dari penjelasan yang tadi sudah dijelaskan, apa yang membedakan mesin cerdas dan non cerdas? Adakah yang bisa menjawab? Silakan Aira. Kalau mesin cerdas, kalau mesin non cerdas, benar sekali. Kasih tepuk tangan untuk Aira. Selanjutnya, Bu Guru akan buat kelompok di mana satu kelompok terdiri dari 2 orang. Jadi 2 orang masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan bermain. Bu Guru akan bagi 2 kelompok di mana satu kelompok terdiri 10 orang. Kita akan bermain tentang snack game. Sebelum kita mulai akan Bu Guru bacakan dulu aturannya. Nanti Bu Guru akan bagikan setiap orang masing-masing gambar dari mesin cerdas dan non cerdas. Nanti kalian tempelkan. Tapi sebelum kalian tempelkan, Bu Guru akan memanggil dari perwakilan kelompok 1 orang. Nanti ke depan, nanti orang tersebut tunjuk temannya. Tapi setelah tunjuk jawab, yang dipegang temannya itu adalah termasuk mesin cerdas atau non cerdas. Kalau sudah nanti ke belakang pegang bahu temennya. Misalkannya Bu Guru kasih contoh, Askia maju ke depan. Ini contoh ya. Misalkan Askia tunjuk Kenji. Misalkannya Kenji memegang bentar. Ini baru misalkan ya, kita belum mulai. Misalkannya Kenji pegang robot. Kenji silakan lihatkan ke Askia. Yang dipegang Kenji ini mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Cerdas. Silakan Kenji maju. Nanti Kenji tempelkan ke depan. Tempelkan nanti ini kamu ke depan. Ke mesin cerdas, kemudian ke belakangnya Askia dengan pegang bahunya. Nah, nanti begitu seterusnya. Paham ya? Oke, seperti itu. Nanti akan Bu Guru bagikan. Silakan duduk. Pegang masing-masing gambarnya. Nanti kamu ke sana. Itu kelompok 1 ya.
Datang. Nanti kamu masuk kelompok sana. Baik, sudah dapat semua gambarnya? Nah, jadi di sini kelompok 1 dan di sana kelompok 2. Kita akan mulai. Kelompok 1, silakan Naila maju ke depan. Kelompok 2, silakan ASKM maju ke depan. Boleh posisinya seperti ini. Sini ASKM ke depan. Jadi nanti ketika kalian temannya sudah menjawab, Askia misalkannya ngasih tunjuk temannya siapa. Temannya posisinya gambarnya diperlihatkan biar nanti Naila bisa melihat itu termasuk mesin cerdas atau non cerdas. Begitupun nanti ASKM. Jika jawabannya benar, silakan temannya tempel gambarnya ke kategori mesin cerdas atau non cerdas, lalu berdiri di belakang Naila. Begitupun kelompok 2 nanti berdiri di belakang ASKM dengan memegang pundak temannya. Paham? Silakan tunjukkan semuanya gambarnya biar temannya bisa melihat. Naila memanggil siapa di kelompok 1, ASKM memanggil siapa di kelompok 2. Temannya silakan tunjukkan gambarnya biar yang di depan bisa melihat. Naila memanggil siapa? ASKM? Rizky. Yang dipegang Rizky termasuk cerdas atau non cerdas? Benar? Silakan ditempel. Naila. Termasuk cerdas. Benar? Silakan tempel. Jangan lupa dikasih lem dulu Rizky. Askia memanggil siapa lagi berikutnya? Rizky memanggil siapa lagi berikutnya? Reja. Aira. Aira masuk cerdas atau non cerdas? Yang dipegang Aira? Yang dipegang Reza? Non cerdas, silakan. Cerdas, silakan. Jangan lupa ditempelkan. Yang depan maju biar temannya bisa di belakangnya. Ada kalemnya? Pegang bahu temannya. Reja mau nunjuk siapa dan Aira mau nunjuk siapa untuk menjawab. Askan, yang dipegang Askan termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Silakan Askan. Aira mau tunjuk siapa temannya? Keanu. Yang dipegang Keanu? Non cerdas. Silakan Keanu. Tempelkan gambarnya. Silakan Askan ditempelkan gambarnya. Askan mau panggil siapa? Yang dipegang Airun. Cerdas atau non cerdas? Silakan. Airun tempelkan. Keanu mau panggil siapa? Kenji. Yang dipegang Kenji, cerdas atau non cerdas? Non cerdas, benar. Silakan Kenji tempelkan gambarnya. Sudah ditempel? Silakan. Airun mau panggil siapa? Askate. Yang dipegang Askate, cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Baik. Kenji mau panggil siapa? Yang dipegang Lutfi, cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Silakan Lutfi. Oke, baik. Lihat di depan. Sudah. Ada beberapa contoh dari mesin cerdas dan non cerdas yang telah dijawab dan ditempel oleh teman kalian. Benar semua atau tidak? Benar. Kita kasih tepuk tangan untuk teman kalian yang di depan. Silakan duduk.
Tadi kita sudah bermain snake game, mengelompokkan dan membedakan antara mesin cerdas dan non cerdas. Sekarang silakan nanti kalian diskusi bersama teman kelompok kalian. Ada LKPD, nanti kalian silakan berdiskusi dengan teman kalian. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian. Ini malah cerdas. Silakan didiskusikan. Ini dibelokin ke Bisa. Silakan cari jalan. Sudah? Sudah kelompok 1? Sudah kelompok 2 sudah? Sudah ya? Sudah semua kelompok 1 sudah? Sudah Fikar? Kelompok 2? Sudah. Baik, jika sudah kita akan presentasi. Presentasi dari hasil diskusi kalian. Membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Serta mencari jalan. Mencari jalan seperti di Google Map. Baik, kelompok 1. Siapa yang akan presentasi? Naila dan Lutfi. Silakan kelompok 1 perwakilan. Kasih tepuk tangan untuk teman-temannya. Silakan Naila dan Lutfi presentasikan dari kelompok 1. Suaranya agak dikencangkan. mesin, kulkas, jenis, non-cerdas, itu maupun cerdas, kalkulator, cerdas, maupun anak cerdas, mesin otomatis, cerdas. Pertanyaan, apa perbedaan program antara cerdas dan cerdas? Cerdas harus dilakukan untuk apakah semua cerdas dengan baik? Karena tidak selalu Selanjutnya Lutfi.
warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sering mempresentasikan mesin cerdas kamera cerdas, blender mesin cerdas, kamera AI, mesin cerdas, Google Assistant mesin cerdas, dan Multi yang cerdas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ASKT dan ASKM. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Hei, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo silakan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ASKM. Suaranya dikencangkan sedikit. Apa perbedaan utama antara mesin cerdas dan non cerdas? Mesin cerdas dapat belajar dari data cerdas. Menurutmu apakah semua mesin cerdas itu lebih baik? Jelaskan. Tidak, karena sering ada gangguan. Sebutkan 2 contoh mesin cerdas di sekitarmu. Google dan robot vakum. Tuliskan 1 hal yang baru kamu pelajari hari ini. Mempelajari mesin cerdas dan non cerdas. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih ASKM dan ASKT. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi kita sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tentang kecerdasan artifisial, mesin cerdas, dan non cerdas. Lihat di depan, ada sebuah link. Boleh kalian keluarkan handphone kalian, yang linknya nanti akan Bu Guru kirim. Boleh kalian keluarkan handphone kalian. Linknya sudah Bu Guru kirim. Silakan dilihat ke papan tulis terlebih dahulu biar kalian paham apa yang akan kalian nanti kerjakan. Di sini ada sebuah robot. Dia memerintahkan apa yang akan nanti dia perintahkan dari gambar-gambar yang ada. Sudah dikeluarkan handphonenya? Keanu sudah? Coba diterangin dulu. ASKT udah? Coba dibuka linknya. Adakah yang sudah mencoba membukanya lagi? Sambil tunggu teman kalian membuka link. Askia sudah terbuka. Pencet continue.
Oke. Continue. Tunggu sampai dia memberikan perintah. Continue. Oke, bisa bedakan ikan dan non ikan. Silakan Askia pencet, itu ikan atau bukan? Ikan. Ya. Bener nih. Terus Ikan. silakan coba yang lain. Jika dia perintahnya sudah selesai, bisa kalian continue. Coba SKT sudah? Sudah, continue. Continue. Kalau sudah, terus continue. Jika sudah, lihat gambarnya, itu termasuk ikan atau bukan ikan. Kalau ikan bisa kalian klik yang centang. Nah, nanti dia akan masuk ke robotnya. Ini not fish. Ini gambar apa? Kaleng, berarti kita klik. Berikutnya, fish, not fish. Berikutnya, fish, not. Nah, dia memberikan perintah lagi. Kalau sudah, continue. Fish, not fish. Terus? Nah, sudah 80%. Sudah sampai mana, Askia? Sudah dicoba? Sudah dicoba, SKT? Silakan dicoba. Sudah? Ini adalah salah satu bentuk game yang menggunakan KA atau kecerdasan artifisial. Sudah? Sudah dicoba? Oke, kalau sudah silakan diletakkan kembali handphonenya dan kembali fokus ke materi selanjutnya. Limitasi kecerdasan artifisial. Silakan kembali lagi ke materi, handphonenya ditaruh. KA juga dapat membuat kesalahan prediksi akibat keterbatasan data. KA sangat bergantung pada data yang diberikan kepadanya. Jika data yang digunakan tidak lengkap, tidak relevan, atau memiliki bias, maka KA juga akan menghasilkan prediksi yang tidak akurat. KA akan sangat bergantung pada data yang berkualitas tinggi. Jika data yang diberikan tidak lengkap atau tidak cukup bervariasi, maka KA akan kesulitan dalam memberikan prediksi yang akurat. Nah, dari berbagai keterbatasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa KA adalah alat yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ia juga tetap memiliki banyak kekurangan yang perlu diperhatikan. KA tidak bisa berpikir, merasakan, dan berimajinasi seperti manusia, serta sangat bergantung pada data yang diberikan kepadanya. Ini adalah keterbatasan dari KA itu sendiri. Baik, setelah kita belajar tentang kecerdasan artifisial, bagaimana perasaan kalian setelah belajar kecerdasan artifisial, mesin cerdas, dan non-cerdas? Bagaimana perasaannya? Senang. Kemudian apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Apa saja yang kalian pelajari hari ini?
Naila, tentang kecerdasan artifisial. Baik, Bu Guru akan bagikan evaluasi. Silakan nanti kalian kerjakan sesuai dengan materi hari ini. Kerjakannya individu ya. Jangan lupa kasih nama dan kelasnya. Sudah selesai? Jangan lupa dibaca dengan teliti. Kalau kalian baca dengan teliti, pasti kalian akan bisa menjawab. Karena evaluasi hari ini berdasarkan materi pembelajaran hari ini juga. Sudah selesai? Sudah? Adakah yang belum? Kalau sudah, Bu Guru akan kumpulkan. Naila sudah? Sudah, Fikar? Baiklah. Devita sudah? Kesimpulan kita pada materi hari ini adalah prinsip etika dalam penggunaan KA sangat penting agar teknologinya dapat digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merugikan siapapun. KA harus transparan dalam pengambilan keputusannya sehingga pengguna dapat memahami bagaimana hasil yang dikerjakan KA yang diperoleh. Selain itu, harus ada akuntabilitas dalam sistem KA sehingga jika terjadi kesalahan ada pihak yang bertanggung jawab. Pengembang KA juga harus memastikan bahwa teknologi ini adil dan tidak diskriminatif dengan cara menggunakan data yang beragam dan representatif. Terakhir, privasi pengguna harus tetap dijaga agar data pribadi tidak disalahgunakan. Dengan memahami prinsip etika KA, pengguna dapat menggunakan teknologi ini dengan cara yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih untuk materi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kasih tepuk tangan untuk kelas 5A. Silakan dirapikan. Kita akan pulang. Baik, untuk nanti pembelajaran berikutnya, silakan kalian pelajari lagi tentang materi hari ini. Nanti minggu depan kita akan review kembali. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, silakan Askia siapkan teman-temannya.
Mari teman-teman, sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Intan. Selamat siang, Bu Intan. Baik anak-anak, setelah pulang kalian nanti hati-hati di jalan. Yang sudah dijemput silakan langsung pulang, yang belum silakan tunggu di dalam gerbang. Yang rapi boleh pulang, silakan Askia dan Naila. Kenji dan Lutfi.